Karena yang pertama adalah menegaskan kembali komitmen kebangsaan pondok pesantren dalam rangka membangun bersama dan menjaga serta merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi misi pertama kami yang sudah ditetapkan sebagai kredo di Pondok Pesantren Motivasi Indonesia. Maka menyambut milad kita selenggarakan acara ngobrol kebangsaan bersama para tokoh. Itulah mengapa pada tahun ke-11 ulang tahunnya ini Pesantren Motivasi menegaskan dirinya tentang bukan hanya kecintaan kepada tanah air, tetapi tekad kuat untuk menjaga, merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sebelumnya saya pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun atau hari lahir, harlah kalau istilah NU, milad Pesantren Motivasi Indonesia yang ke-11. Ini kalau usia manusia itu baru beranjak remaja, jadi ABG, lagi lucu-lucunya. Semoga semakin tambah baik ya. Tapi kalau kita ngelihat tadi pertunjukan para santrinya, termasuk juga MC-nya, saya sangat kagum. Keren banget, mendidik santri-santrinya bisa confidence di depan kita semua dengan yang luar biasa ya penampilannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat semuanya yang saya hormati, ini kegiatan menurut saya keren banget. Mungkin nggak semua pesantren bisa melakukan kegiatan seperti ini, ngobrol kebangsaan. Cuma yang agak lebaynya menurut saya bintang medsos itu loh. Jadi orang-orang tuh sampai bintang medsos apa tuh katanya gitu. Tapi maksudnya memang orang-orang yang di depan para hadirin semua, ibu-ibu dan bapak ini adalah memang yang selama ini mewarnai atau meramaikan media sosial kita. Saya akan kenalkan satu persatu ya. Dimulai dari Eko Kuntadi. Ya, ini Eko Kuntadi. Akun media sosialnya sama, nama akunnya itu Eko Kuntadi juga. Jadi konsisten, jadi bukan anonim, memakai nama asli. Dan Mas Eko juga bisa diikuti pemikiran-pemikirannya di Cokrot TV, opininya. Tapi juga selain di Cokrot TV ada di mana-mana emang Mas Eko itu. Ada di Main TV, ada di 2045, ada di Kanal 3. Jadi bisa dibilang konglomerat YouTube lah ini Mas Eko ini. Ya ini Eko Kuntadi. Yang kedua adalah Habib Zain Assegaf ya. Sama Habib Zain Assegaf juga di YouTube juga ada ya. Cuma memang Habib Zain itu belum bergabung dengan Cokro TV. Karena punya YouTube sendiri. Yang di samping Habib Zain Assegaf juga sama-sama Habib, yaitu Habib Anas Al-Aidin. Ini Habib perang. Karena pernyataan-pernyataannya selalu, tapi bukan hanya pernyataan sebenarnya kalau Habib Mu'annas ini. Beliau ini juga yang kalau di zaman kampanye 2019 zaman Jokowi ini juga yang sangat konsisten dan berani melaporkan para pelaku hoax dan fitnah gitu, kadrun lah kalau istilah sekarang ya. Ini Habib Mu'annas biasanya memang diprovokasi oleh Mas Guntur Romli, Mas Denny, Mas Eko untuk Habib Mu'annas ini maju gitu. Oke, terus ada Mas Denny Siregar ya. Saya nggak perlu memperkenalkan lebih banyak lagi, tapi Mas Denny ini terkenal dengan Markibong. Mari kita bongkar semuanya. Dan memang pekerjaan Mas Denny itu adalah begitu, membongkar pemikiran-pemikiran kadrun biar kejang-kejang semua. Di samping Mas Denny ada Mas Guntur Romli. Ya. Kalau di Cokro TV terkenal dengan Fatwa Guntur Romli.
Jadi Mas Guntur ini juga ingin mendekonstruksi pemahaman terkait fatwa. Biasanya khususnya yang tidak begitu paham tentang status fatwa misalnya, itu udah ketakutan aja dengan yang namanya fatwa MUI misalnya. Padahal sebenarnya fatwa ya kalau menurut Mas Guntur Romli ya hanya sekedar opini. Jadi nggak harus juga diikuti. Nah ini mungkin memberikan alternatif pemikiran kepada umat Islam khususnya atau kepada seluruh bangsa terkait soal fatwa itu ya. Dan yang di ujung sana adalah Mas Haryanto Arbi. Ini juga idola saya dulu di tahun 90-an. Jadi saya seneng bulu tangkis ini karena sosok Mas Haryanto Arbi. Terkenal dengan smash 100 watt. Jadi bayangkan kecepatannya dan terang benderangnya itu seperti apa kalau 100 watt itu ya. Nah nanti kita akan mendengarkan cerita dari Mas Haryanto Arbi karena mungkin tidak banyak khususnya di sini tahu bagaimana ketika misalnya di tahun 98 ya Mas Haryanto itu lagi memperjuangkan Piala Thomas di Malaysia kalau nggak salah. Oh, di mana? Oh, di Hong Kong. Sementara di negeri kita itu sedang bergejolak politik. Nah, sebagai pejuang, ini pejuang NKRI untuk bulu tangkis, dia tidak berpikir soal negerinya yang sedang bergejolak, tapi terus fokus konsentrasi berjuang bagaimana menjadi nomor 1. Dan Mas Haryanto ini berhasil waktu itu. Keren kan? Jadi kita akan mendengarkan sebenarnya tokoh-tokoh medsos atau istilah Kiai NH itu bintang medsos terkait bagaimana merawat toleransi, menjaga NKRI ya dilakukan atau diperankan oleh mereka ini selama ini. Karena bagaimanapun ya sekarang ini media sosial adalah dunia pertarungan yang dibilang nyata. Jadi bukan hanya misalnya di dunia real aja, justru sekarang itu orang bisa bagaimana menjadi katakanlah contoh seorang teroris atau seorang radikal atau disuruh untuk melakukan A atau melakukan B itu karena dia selalu mengikuti yang namanya media sosial. Karena apa? Karena di tangan kita ketika mau tidur lagi BO, lagi mandi, lagi apa, itu yang namanya HP kita pegang terus gitu. Nah disitulah yang disebut dengan realnya itu, nyatanya itu, dan bahayanya juga nyata. Nah makanya di sini mungkin kita bisa mendengarkan cerita dari teman-teman ini bagaimana mereka melakukan atau berperan di dunia medsos dalam rangka merawat toleransi dan menjaga NKRI. Dan kebetulan juga misalnya kita senang sekali ketika 100 abad NU kemarin di Sidoarjo ya, Mbak Yeni dan Gusmus itu sudah mendeklarasikan hasil kesepakatan dari fikih peradaban yang jelas menyatakan menolak khilafah. Ini semakin membuat kita semakin istilahnya apa ya, berani dan confidence untuk sama-sama juga berjuang. Karena apa, di tahun 2024 ini setelah Jokowi akan berakhir karena memang tidak akan memimpin lagi, ini kayak mulai dari nol lagi. Kalau di Pertamina ini mulai dari nol lagi. Siapapun bisa menang, siapapun bisa menjadi presiden selanjutnya. Nah karena itu di tangan kita lah ya semuanya untuk menjaganya, merawat toleransi, menjaga NKRI. Tanpa berpanjang-panjang lebar, saya akan mulai dari siapa dulu nih, Ustadz Endang? Oh, Mas Haryanto dulu ya, bisa bercerita yang mungkin yang tadi saya sampaikan. Silahkan Mas Hari. Masing-masing antara 7 sampai 10 menit. Kelamaan enggak? Kelamaan 5 menit. Oke, silahkan. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan selamat milad buat pesantren motivasi Indonesia yang ke-11. Semoga semakin jaya dan terus melawat toleransi. Ya tahun 98 itu waktu kita lagi pertandingan di Piala Thomas di Hong Kong. Waktu babak
kalau nggak salah babak kedua yang mulai waktu itu pecah kerusuhan. Saya bersama teman-teman waktu itu sampai ada dari wartawan luar negeri mempertanyakan kenapa waktu marga kita yang di Indonesia kerusuhan kok masih tetap mau bertanding buat Indonesia. Kita juga bingung karena kita kan lahir di Indonesia juga taunya kan kita ya Indonesia. Jadi bersama tim waktu itu kita memang berbeda-beda ya. Mungkin saya dari Kudus, Jawa Tengah, terus Ricky dari Bandung, Jawa Barat, Reksi dari Ternate, semua sama-sama mau membuktikan bahwa Piala Thomas ini harus kita pertahankan. Salah satunya untuk mempersatukan lagi gitu. Karena lewat olahraga lah kita tidak ada sekat sama sekali bahwa kita ya Indonesia kalau mau membawa nama Indonesia lebih tinggi ya kita harus mempertahankan Thomas Cup waktu itu. Jadi saya bersama teman-teman termotivasi untuk terus mempertahankan Thomas Cup biar dunia tahu gitu bahwa Indonesia itu masih ada. Walau waktu itu kerusuhannya kita juga nggak tahu keluarga kita kayak gimana. Cuma kita waktu itu telepon dengar aja bahwa di sini lagi dibakar mobilnya dari gini. Tetap motivasi kita untuk Indonesia tidak akan pernah luntur. Ya mungkin ya tepuk tangan dong buat Mas Hari. Jadi mungkin saya ingin mengingatkan aja bahwa waktu itu kerusuhan 98 kan teman-teman saudara-saudara kita yang Tionghoa kan yang menjadi korban ya. Dan kebanyakan kan dari tim bulu tangkis itu adalah waktu itu dari ini juga ya Tionghoa juga kan. Dan itu ada mungkin keluarganya iya juga yang menjadi korban waktu itu serangan dari kalangan yang ya tidak bertanggung jawab lah bisa dibilang begitu. Tapi waktu itu Mas Hari dan teman-teman tetap ya tidak tidak terganggu dengan kondisi bagaimana nanti pulangnya gimana gitu waktu itu. Ya, waktu itu waktu berangkat kita dilepas Pak Harto. Pulangnya disambut Pak Habibie. Nah biasanya kalau Thomas Cup menang kan kita diarak keliling di mana-mana ya Mbak. Saya waktu itu masih ingat waktu itu tetap diarak dengan mobil terbuka tapi suasana sudah beda sekali gitu. Jadi masih ada bangkai mobil yang bekas terbakar. Terus sambutannya juga ada beberapa yang keluar nyambut gitu tapi nggak seramai waktu 96 kita menang. Sekarang Mas Hari gimana perannya selama ini setelah menggantungkan raketnya? Iya kemarin juga dari perusahaan Fly Power, perusahaan saya Mbak turut mendukung Porseni NU di Solo. Ya. Ya kalau boleh saya juga izin sama Pak Kiai nanti lapangannya bisa saya pasangin karpet bulu tangkis Mbak. Ini konkret ini. Jadi sekarang setelah menggantungkan raketnya, Mas Hari itu punya perusahaan raket dan alat-alat olahraga lainnya yang bernama Fly Power ya, yang nanti janjinya akan mengubah lapangan ini menjadi lapangan bulu tangkis yang standar internasional. Wah, kado buat ulang tahun Pesantren Motivasi Indonesia yang ke-11 dari Mas Hari. Terima kasih Mas Hari. Oke, berikutnya adalah Mas Guntur Romli. Oh ya, saya lupa memperkenalkan. Ini kita juga kedatangan tamu dari jauh, dari Bali, yaitu
Gung Odek Aryawan dan juga istri beliau adalah Tara ya. Beliau dari Puri Kauhan Ubud, Bali. Ya, berdiri. Kebetulan ada di Jakarta dan kemarin meluncurkan buku dan film tentang salah satu program Puri Kauhan Ubud. Jadi kami ajak ke sini untuk melihat pesantren itu seperti apa gitu. Oke, silahkan Mas Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama yang kami hormati, berdiri kali ya, pengasuh pesantren motivasi Kiai Nurul Huda yang biasa kita sapa dengan Kiai NH atau Ayah NH. Kemudian kepada Kakanwil Jawa Barat Kiai Haji Mustajab yang insya Allah pada tahun ini akan turun angka intoleransi di Jawa Barat. Kemudian kepada Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Gus Atta Ramli. Kemudian kepada hadirin ada Gung Odek dari Puri Kauhan Ubud, ada Ibu Tara aslinya dari Amerika yang juga menjadi keluarga besar di Puri Kauhan Ubud. Kemudian juga kepada ada ini Haji Iping dan Haji Dede ini dari Binong, Karawaci, Tangerang ya. Ini kemudian juga kawan-kawan yang lain ada ini kawan-kawan Spartan, Ganja dan Spartan yang kebetulan ini Kiai NH adalah ketua Dewan Pembina dari Ganja dan Spartan. Kemudian pada hadirin sekalian, pada sahabat-sahabat Banser, sahabat Ansor, pada hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Pada sore ini kita sama-sama merayakan syukur atas harlah pesantren motivasi Indonesia Darul Muhsinin, Nurul Muhsinin atau Nurul Mukhlisin ya, yang ke-11 yang insya Allah pesantren seperti ini menjadi contoh ya dari pesantren-pesantren yang ada Indonesia yang tidak hanya mendalami pemikiran keagamaan, keyakinan keislaman, tapi juga pembelaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Karena saya sendiri dan mungkin juga di sini ada Nong Darul Mahmada Kiai NH itu memang dari pesantren. Jadi memang tahulah susah hidup kesederhanaan di pesantren. Tetapi intinya adalah ada tugas pesantren yang tadi sudah diingatkan oleh Kiai NH, bagaimana juga peran terhadap pembelaan negara, jihad, resolusi jihad. Karena di sini saya teringat pada satu ayat Al-Quran, ini biar ada bau fatwanya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kenapa ayat ini saya hafal? Karena ini ayat hafalan waktu di pesantren. Jadi apa tugas dari santri itu? Waktu itu ditanya apa sih dalil jadi santri, jadi pesantren? Ada katanya. Bahwa pada waktu itu ada kewajiban yang paling utama adalah jihad. Mempertahankan pada waktu itu adalah negara Madinah yang isinya tidak hanya orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Kristen. Kalau kita membaca Piagam Madinah, waktu itu mau dijajah oleh orang-orang musyrik dari orang-orang Mekah. Jihad sebagai bentuk perlawanan waktu itu diwajibkan. Nah, ada kelompok yang tidak diwajibkan berjihad, yaitu orang-orang yang liyatafaqahu fiddin, orang-orang yang memperdalam agama. Makanya ada spesial khusus bagi orang yang mendali agama pada waktu itu tidak
mengikuti yang disebut wajib militer. Kenapa? Karena berjihad dalam arti mendalami ilmu itu sama pentingnya dengan jihad dalam arti konfrontasi bersenjata. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Dan janganlah orang-orang yang beriman itu semuanya pergi menuju medan perang, tapi ada satu kelompok yang memperdalam agama, kemudian liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, yang tugasnya juga adalah memberi peringatan, disebut dengan munzirul qaum ini. Nah, munzirul qaum sangat penting ketika kita bicara soal pada konteks saat ini, bahwa munzirul qaum tidak hanya para dai, tidak hanya para penceramah yang biasa di atas mimbar, tapi juga masuk ke dalam media-media saluran informasi. Jadi potret dari munzirul qaum itu sudah berubah, tidak hanya pada cara konvensional, tapi ya mungkin juga di media sosial, kemudian di media-media yang lain. Jadi ketika istilah bintang medsos, kalau dalam istilah Qur'annya itu munzirul qaum. Orang-orang yang memberi peringatan apa? Ya tentang misalnya soal keagamaan. Nah, soal cinta kepada kebangsaan, kepada negara. Karena tugas pesantren itu tidak hanya menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang sahih, tapi juga memberikan ya semacam jawaban ketika misalnya Islam dikaitkan dengan terorisme. Benar gak sih? Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwa jihad itu tidak hanya berjihad melawan musuh, tapi juga memberikan makanan kepada orang-orang miskin, itu juga adalah merupakan jihad. Nah, ini kita orang pesantren bisa menjawab hal itu. Bagaimana medianya? Ya bisa mimbar atau juga bisa media sosial. Nah, ini salah satu mungkin penafsiran kembali untuk melihat relevansi antara ayat Al-Quran dengan tugas-tugas pada saat ini. Nah, dan salah satu yang paling penting ketika tugas pesantren, ya kita sangat hormat, luar biasa saya memberikan kepada Kiai NH sebagai contoh dari munzirul qaum yang paling terdepan, yang tidak hanya bisa memberikan pencerahan keislaman yang sahih, yang benar, tapi juga komitmen pembelaan terhadap kebangsaan, anti radikalisme, anti intoleransi. Ini yang paling penting menurut saya. Karena sekarang yaitu Islam dikaitkan dengan kekerasan, dengan terorisme. KINH termasuk orang yang tampil di depan, yang memberikan pencerahan-pencerahan tentang pemikiran keislaman ya, yang damai, yang rahmatan lil alamin. Nah, pertama kali saya datang ke pesantren motivasi ini beberapa tahun yang lalu ke NH, kemudian sholat maghrib di masjid pesantren motivasi, saya lihat ini ada yang aneh kaligrafi di masjid ini, saya bilang. Kalau masjid-masjid yang lain itu ya misalnya innama ya'muru masajidallah, barang siapa orang-orang yang memakmurkan masjid, atau aqimis sholata, berdirikanlah sholat, itu kaligrafi di masjid. Tapi ketika saya masuk masjidnya pesantren motivasi, lihat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ayatnya apa? Tentang toleransi beragama, kesetaraan agama. Orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang Sabiin yang beriman kepada Allah dan beramal hari kiamat dan beramal soleh, maka tidak ada ketakutan lah. Ini masjid, nggak pernah saya temukan kaligrafi ayat itu ayat Al-Quran gitu. Cuma kadang-kadang ayat ini disembunyikan di tengah-tengah kita. Kemudian man amila solihan min dzakarin wa untha, barang siapa yang mengamalkan amal soleh dari laki-laki dan perempuan. Ini ayat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itu ada dalam masjid. Kemudian persaudaraan kemanusiaan. Ya ayuha inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Al-Hujurat ayat 13. Ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi ini penting, menghadirkan kembali ayat-ayat toleransi dalam Al-Quran, kemudian dipasang, dipublikkan, yang bisa disaksikan di publik di rumah-rumah ibadah. Menurut saya sangat penting. Karena saya pernah ke kantor wali kota Bogor sebelum yang sekarang, waktu itu masih kasus GKI Yasmin. Itu kantor wali kota isinya ayat-ayat yang berkesan intoleransi, yang ngajak perang, yang mendiskreditkan agama yang lain itu. Nah, salah satu tugas pesantren menurut saya yang paling penting dan juga di era media sosial, dan ini sudah dilakukan oleh Kiai NH dan semoga ini juga menyebar ke Jawa Barat. Kalau seandainya tiap kabupaten ada pesantren seperti Kiai NH, seperti Gus Atta, dan juga pesantren-pesantren NU yang moderat, insya Allah angka-angka intoleransi itu akan berkurang di Jawa Barat. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan kita. Selain kita membantu pesantren-pesantren yang ada, tentu saja adalah bagaimana tetap menyemarakkan media sosial dan opini publik agar tetap memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan yang toleran, pemahaman keagamaan yang ramah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bintang medsos kalau dalam istilah Al-Quran apa? Mundirul kaum. Dapat aja ya. Oke, silahkan mundirul kaum selanjutnya. Denny Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama gak bicara di panggung jujur. Tadi ketika saya masuk itu ada sahabat-sahabat tadi Banser itu saya lega. Oh, berarti ada NU di sini. Berarti saya bebas merokok, itu aja. Yai, selamat ulang tahun untuk pesantren motivasi yang ke-11. Sahabat-sahabat saya sejak lama yang saya kenal di media sosial, kami ketemu di media sosial. Orang bilang media sosial itu adalah kendaraan di mana fitnah itu akan semakin membesar, tapi juga sisi baiknya media sosial mempertemukan orang-orang baik dalam sebuah kesempatan. Saya tuh agak khawatir ketika dibilang bintang medsos sama Yai NH, karena itu targetnya semakin jelas untuk dicari orang. Ya mungkin bukan bintang medsos lah, tapi pegiat media sosial. Dan saya yakin sebenarnya dalam masalah kebangsaan ini saya harus sangat hormat kepada Nahdlatul Ulama yang saya pernah ditanya tuh, Bang, apa mungkin Indonesia ini bisa seperti Suriah, Irak dan segala macam negara-negara di Timur Tengah? Saya bilang enggak. Karena Indonesia ada NU. Mereka di sana itu bingung, saya yakin ketika ada orang berbicara tentang kami mewakili umat Islam, kami adalah umat Islam, mereka bingung umat Islam yang mana. Tetapi majority orang Indonesia itu sudah tahu Islamnya mau kemana. Kalau nggak ke NU, ya sudah Muhammadiyah. Yang lainnya adalah kelompok-kelompok kecil yang suaranya ributnya setengah mati, tapi juga tidak bergerak apa-apa. Makanya saya bilang, saya berterima kasih sekali kepada Nahdlatul Ulama. Dan saya sekarang mungkin udah melompat jauh lari ke film. Media sosial mungkin pelan-pelan akan coba saya tinggalkan. Saya kasih kepada teman-teman, saya akan masuk ke film. Alhamdulillah film pertama itu tentang gugurnya polisi Densus 88 dengan judul Sayap-Sayap Patah. Itu berhasil membuka ruang lebih lebar saya untuk memproduksi banyak film lagi. Dan ada satu film yang sekarang saya lagi coba tawarkan ke Netflix, itu adalah tentang jejak terorisme di Indonesia. Saya bekerja sama dengan Densus 88 dan disinilah saya pengen coba ngasih penghargaan kepada almarhum Rianto, Sobat Rianto. Akan saya masukkan dalam sebuah scene ya, tentang peristiwa di bom Natal di mana sosok pejuang ini, sosok pahlawan ini itu jarang dibicarakan.
Juga mudah-mudahan insya Allah saya juga mau buat sebuah film layar lebar yang nanti akan diputar di tanggal 28 September insya Allah. Itu tentang kejadian gugurnya 62 orang anggota Nahdlatul Ulama, khususnya anggota Banser di Cemetuk, desa Cemetuk, Banyuwangi. Saya minta doanya semoga yang saya lakukan ini berjalan lancar dan moga-moga bisa menjadi sumbangsi ya untuk bisa menahan intoleransi di kita. Karena intoleransi atau kebangsaan itu tidak bisa hanya diteriakan NKRI harga mati atau apapun, tapi harus ada perbuatan-perbuatan, terutama dunia media, di mana kalau sudah kita berbicara film, saya ingin meraih anak-anak muda, generasi-generasi milenial, generasi Z yang sebenarnya mungkin juga nggak ngerti kenapa kok Islam ini terbelah. Pertanyaan mereka selalu begitu. Mungkin di sini saya akan coba kasih paham bahwa Islam di Indonesia itu tidak terbelah, tetapi ada yang mencoba membelah-belah Islam ya, dan mengusung agenda politik pribadi hanya untuk menguasai Indonesia dengan konsep khilafah. Nah ini berbahaya. Jadi selamat ulang tahun ya YNH. Terima kasih saya udah diajak ngobrol di sini. Terima kasih teman-teman Banser, terima kasih teman-teman polisi, Yai. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebentar Mas, kenapa? Jadi Mas Denny mau pindah level ke film. Kenapa pilih film? Enggak, sebenarnya bukan pindah level. Jadi begini, kenapa saya masuk ke film ini dulu ada sejarahnya. Sebelum saya masuk ke film, ada seseorang tokoh HTI. Tokoh HTI, saya kasih tahu aja namanya Felix Xiao. Ya, dia dengan sangat pintarnya dia membuat sebuah film anak-anak yang berjudul Nusa dan Rara, yang sebenarnya itu tidak menggambarkan Islamnya kita. Kalau saya biarkan media film ini dikuasai oleh mereka, saya kebayang suatu saat anak saya, cucu saya itu akan berpakaian seperti apa yang sudah dicontohkan di Nusa dan Rara. Saya bilang, nah, bukan begitu Islam Indonesia. Islam Indonesia itu malah sudah diwakilkan oleh yang namanya Upin dan Ipin orang Malaysia. That's Islam Indonesia itu adalah Islam Melayu, bukan Islam Timur Tengah. Nah, dari situ saya ngerasakan bahayanya ketika media film dikuasai oleh kelompok-kelompok ini. Begitu masifnya, tanpa dengan sangat pelan, mereka akan mencuci otak anak-anak kita sehingga tumbuh seperti apa yang mereka inginkan. Di sini saya ngerasa tergerak. Kalau mereka bisa menguasai atau mereka bisa main di film, saya juga harus bisa main di film. Ini bisa dibilang adalah perang karya. Dan alhamdulillah Nusa dan Rara hanya ditonton 400.000 orang. Itu juga mayoritas dari PKS. Mayoritas dari PKS, karena PKS punya agenda khusus buat film ini. Jadi mereka taruh mereka punya akun Twitter officialnya PKS. Mereka mengajak seluruh anggota PKS untuk menonton film Nusa dan Rara. Saya bilang nggak bisa, saya harus keluar. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan juga memberikan motivasi nih kepada pesantren motivasi supaya anak didiknya nanti juga bisa menjadi pemain-pemain film atau pelaku-pelaku di film. Ya. Oke, jadi film kedua sih sebenarnya Mas Denny itu Sayap-Sayap Patah. Udah pada nonton belum? Ya, itu ditonton sampai 3 juta ya Mas? 2,5 juta. Keren banget. Jadi mengalahkan Nusa Rara. Oke, untuk selanjutnya silahkan Habib Muannas Al-Aidid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surali sodri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Kiai YNH, para Kiai, Pak Kanwil, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren di sini, para teman-teman dari Ganjarian Spartan, teman-teman dari Banser dan santri sekaligus santriwati yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya ingin bicara soal masalah, ya tentu sesuai dengan tema ini ya, menjaga
toleransi, merawat NKRI. Sebetulnya mungkin ini jihad kita hari ini ya gitu ya. Kalau jihad kita sebelumnya itu kan tadi sudah digambarkan sama Kiai Yenha itu 10 November itu kan. Harusnya ini mungkin jihad kita hari ini sebetulnya adalah menjaga, merawat NKRI dengan menjaga toleransi. Secara teori mungkin saya tidak akan banyak bicara, tapi saya akan coba sedikit berbagi pengalaman soal bagaimana merawat toleransi di Indonesia dalam prakteknya dan kesulitan-kesulitan yang kemudian terjadi di lapangan. Tadi secara teori mungkin Mas Guntur sudah memberikan gambaran bagaimana Islam itu adalah sebetulnya sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya memahami sebuah perbedaan, dan perbedaan itu adalah sebagai suatu yang fitrah. Sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita bantah bahwa itu yang membedakan antara manusia dengan binatang, bahwa manusia bisa hidup saling dengan akalnya, bisa saling menerima perbedaan. Kalau binatang itu kan dia tetap tidak mengenal perbedaan. Maksudnya adalah bahwa binatang yang atau hewan yang hidup di Indonesia dengan yang hidup di negara manapun ya karakternya begitu sama. Tapi kalau manusia itu pasti berbeda-beda, baik dengan bahasa, sikap, perilaku, gaya hidup dan sebagainya, dan itu tidak mungkin bisa diseragamkan atau kemudian disamakan. Nah tadi menurut Quran tadi sudah digambarkan bagaimana bahwa manusia itu terlahir dengan berbagai macam diciptakan suku, budaya, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Quran sudah menjelaskan bagaimana penghormatan kemudian terhadap perbedaan. Ada kata-kata yang populer dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahkan mengatakan mereka yang bukan seiman, ya, mereka yang bukan seiman adalah saudaramu dalam kemanusiaan, kira-kira begitu. Itu artinya bahwa kita tetap bersaudara. Setiap orang itu pasti akan pada konteks perbedaan-perbedaan, baik itu cara pandang, agama dan sebagainya. Orang Kristen akan berpandangan bahwa Kristen adalah sebuah agama yang benar menurut keyakinannya. Dan begitu juga dengan Islam, begitu juga dengan agama. Dan ini perbedaan-perbedaan ini adalah takdir. Kalau saya pernah diskusi dengan Bib Zain, ini sampai hari kiamat kita tetap akan beda, nggak akan sama, gitu loh. Jadi bila dipaksakan itu kemudian akan melawan ketetapan dari Tuhan. Nah, toleransi sebetulnya memiliki dua dimensi kan, ada ketidaksetujuan dan pemaksaan kehendak. Ketidaksetujuan kita bisa menerima pandangan atau pendapat orang lain bahwa kita boleh tidak setuju. Sepanjang dia tidak memaksakan kehendak itu tidak jadi masalah. Nah hari ini kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang sudah tidak setuju, dia kemudian memaksakan kehendak. Nah ini kemudian menjadi problem. Nah itu yang kemudian di lapangan sering terjadi berbagai benturan. Nah saya ingin berbagi pengalaman bahwa apakah betul kita bicara dalam konteks umat Islam ya, karena umat Islam adalah kelompok mayoritas yang kemudian kita sebagai mayoritas berupaya lah untuk melindungi minoritas yang ada di Indonesia. Dan kita jangan sampai tidak mengakui atau kita mengatakan bahwa Islam itu benar memang tidak pernah mengajarkan terorisme, tidak pernah mengajarkan kekerasan, tidak pernah mengajarkan radikalisme. Tapi di sekeliling kita ada sekelompok umat Islam yang kemudian mereka menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan simbol-simbol agama justru untuk melakukan kejahatan. Itu kita tidak bisa menutup mata. Baik itu dengan melakukan misalnya aksi-aksi terorisme, atau yang lebih rendah dari itu dengan menyebarkan berita bohong atau adu domba sara. Nah ini yang kemudian terjadi ramai di media sosial. Saya sebelum kenal Mas Guntur, ya Mas Guntur luar biasa lah. Punya andil juga dalam hidup saya untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan ya. Saya aktif Pak di tim pengacara Muslim sebagai sekjen. Saya adalah pengacara 3 terdakwa bom Bali Pak. Amrozi, Imam Samudra, Muklas. Jadi saya kenal baik dengan dia Pak. Dari hidup sampai dieksekusi mati di Nusa Kambangan itu saya tahu persis cerita itu Pak. Bahkan yang jemput jenazahnya pun saya Pak. Jadi bukan waktu itu saya membela itu adalah ada celah hukum sebetulnya. Kenapa? Karena bom Bali itu adalah peristiwa surut Mas. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu nggak boleh. Orang kalau kemudian mau dihukum mati karena dia melakukan perdagangan tidak harus ada hukumnya dulu. Kalau belum ada hukumnya itu nggak boleh.
Harusnya bom Bali itu dibunuh, dieksekusi pakai pasal pembunuhan berencana. Bukan undang-undang teroris. Karena dia bomnya meledak dulu bom Bali 2002, baru undang-undangnya dibuat. Kemudian dijerat ke Bali. Nah itu undang-undang dasar nggak boleh. Adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena itu ada celah. Ya kemudian kita waktu itu bantu soal bom Bali. Gitu, terlepas dari persoalan ini. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Adalah sepanjang saya kenal dengan mereka bertiga ya, saya komunikasi dengan mereka sangat meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu dibenarkan menurut ajaran agama dan itu menjadi persoalan. Gitu. Mereka melakukan itu adalah dendam tentang saudara-saudara mereka katanya yang ada di Poso. Padahal mereka tidak pernah tahu terjadi bagaimana kondisi sosiologis kekerasan misalnya yang terjadi di Poso, apakah perang agama atau bukan. Bahkan dalam beberapa riset itu sebenarnya bukan perang agama. Tapi adu domba, sara gitu loh, dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Tapi itu kemudian dijadikan dalil-dalil mereka untuk melakukan tindakan-tindakan pembenaran dan mengatasnamakan Islam. Mereka punya dalilnya. Jika bertemu bunuh, jika bertemu gitu. Bahkan ada beberapa tempat yang harusnya mereka kemudian misalnya mau melakukan peledakan, mereka mencari dalil-dalilnya itu untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka sebagai bentuk balas dendam. Dan di tengah-tengah kita aliran-aliran seperti itu masih ada. Dan ini yang saya kira sangat berbahaya. Gitu. Nah, begitu juga misalnya di media sosial. Di media sosial ada sebagian orang kemudian tidak suka atau bertentangan dengan cara pandang, mereka juga menyebarkan berita bohong. Mereka melemparkan fitnah di media sosial. Kalau sepanjang mereka beranggapan bahwa itu untuk kepentingan Islam, menurut mereka ya, kepentingan Islam itu boleh. Jadi sama-sama sebetulnya mereka menggunakan selimut agama untuk melakukan kejahatan. Jadi agama kemudian dipakai kejahatan. Agama misalnya dipakai untuk ekonomi. Trennya tuh sekarang hari ini seperti itu. Misalnya kayak ada kemarin masalah perumahan syariah kan gitu. Nggak tahu orang pada ngikut judulnya syariah kan gitu. Tapi orang semua pada ditipu semua gitu. Ya itu kan pakai simbol agama dia pakai. Bentuknya sama. Menyebarkan berita bohong tentang Pak Jokowi misalnya Suginur. Ini Suginur ini gak ada kapoknya nih, 2 kali kita penjarain. Suginur pertama dia pernah menghina NU. Itu dilaporkan, dia masuk penjara. Keluar lagi dia bikin podcast mubahalah, bohong pakai mubahalah, kan gila nih. Tukang, kalau kata Mas Denny ini tukang obat ya. Tukang obat debus punya pengikut cuman bicara 1-2 ayat, itu luar biasa. Bagaimana media sosial kita. Akhirnya sekarang dia dipenjara. Kita laporin polisi soal masalah pemalsuan ijazahnya Pak Jokowi. Dan hari ini masih kemudian bersidang terus di Solo perkaranya. Nah, menariknya ketika dilaporin dia nyalain si Bambang Trimurti, ini gara-gara lu sini gua wawancara kata dia. Jadi dia berdua berantem. Padahal dua-duanya sama-sama ditahan. Nah, hari ini kemudian masih bergulir. Nah, kejahatan menggunakan simbol-simbol agama ini adalah bagian dari bentuk intoleransi. Itu dimulai dari sejak kasusnya Buniani sebetulnya. Ahok. Terlepas dari Ahok itu kemudian Kristen, itu persoalan lain. Tetapi bagi kita adalah bahwa apa yang disampaikan Ahok itu juga dipelintir oleh Buniani. Artinya ada tindakan kejahatan yang menggunakan agama. Pak Ahok bilang jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah waktu itu gitu ya. Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah. Ini sebetulnya bukan pernyataan pertama kalau nggak salah. Gus Dur pernah mengatakan itu Mas ya. Jadi dia tidak mengatakan bahwa surat Al-Maidahnya yang bohong, tapi jangan mau digunakan ayat hanya untuk kemudian membohongi orang lain untuk kepentingan tertentu misalnya. Tapi itu dipotong sama Buniani, kata pakainya kalau tidak salah ya. Kalimat penting jadi seolah-olah tertulis jangan mau dibohongi surat Al-Maidah. Nah itu jadi masalah buat Ahok. Padahal Ahok nggak pernah ngomong kayak gitu waktu itu. Nah akhirnya kita laporin Buniani, kemudian bersidang, kita semua berangkat di Bandung. Kita sidang, di Bandung pun kita dikepung sama FPI, sama HTI. Ada Mas Guntur, ada kita. Di persidangan diteriakin kita kafir-kafir. Kafir, dikepung, wah luar biasa.
Sampai kemudian ya itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa begitu sulitnya untuk menjaga toleransi, tidak hanya butuh medsos tapi dalam praktek proses hukum juga harus bisa menjadi garda. Bagaimana memaksa orang supaya dia bisa menghormati dan menghargai perbedaan yang kemudian dia ada sekeliling kita. Banyak orang-orang di sebelah itu sebetulnya. Ada, mungkin kita sebutkan ada John Ruh Ginting ya. Ya kan? Oh, John Ruh itu sekarang udah tiarap nih. Jadi gini, saya tuh dapat kabar John Ruh Ginting sekarang udah Gojek. Karena dia diancam sama istrinya. Kalau dia masih main medsos, dia mau cerai istrinya. Gitu. Karena medsosnya dia lah jadi di penjara gitu. Dan itu juga terjadi tuh pada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu sekarang handphone yang pegang istrinya. Jadi dia kalau mau ngupload, ngomong dulu dia ke istrinya gitu. Ngamulan gitu. Nah, Ahmad Dhani juga waktu itu pernah kita lakukan banyak lah ya. Satu persatu itu banyak kita laporkan. Nah, jadi ya ke depan saya pikir bahwa semoga pesantren tetap tidak kehilangan ruhnya lah. Bisa mencari guru atau asal usul yang jelas. Siapa pengajarnya. Saya yakin Kiai NH ini punya kemampuan luar biasa, punya asal usul yang jelas, punya ilmu yang sangat luar biasa. Dan saya kira ke depan bahwa pesantren khususnya NU tetap akan menjadi garda terdepan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita dari upaya-upaya gerakan-gerakan intoleran, fundamentalisme, radikalisme, bahkan terorisme. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menarik nih kalau cerita Habib Mu'anas, karena memang Habib Mu'anas ini bisa dibilang bukan hanya sekedar di media sosial, tapi juga langsung berhadapan, melaporkan, dan kebanyakan semuanya mungkin ya masuk penjara ya, atau minimal kalaupun gak masuk penjara kapok jadinya untuk bermedia sosial dengan melakukan hoax dan fitnah gitu kan. Dari mulai cerita tadi Buniani sampai terakhir ini Sugi Nur ya, itu yang terakhir. Iya. Dan Sugi Nur masih berproses ya di pengadilan. Jadi mungkin tadi saya lupa menyampaikan bahwa Bib Mu'anas juga di Cyber Indonesia ya. Ya, jadi lewat Cyber Indonesia itulah melaporkan para pelaku yang melakukan fitnah dan hoax di media sosial. Berikutnya silahkan Habib Zain Assegaf. Ini lebih garang lagi. Ya, assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya hormat kepada Kiai NH dan bapak-bapak yang ada di sini dan saudara semualah, sesama ciptaan Tuhan, kita bersaudara. Saya dalam perjalanan kemari tadi ada bahagia dan ada sedih juga. Dengan jarak yang cukup jauh, kok ada orang masih memikirkan Islam dari jarak yang jauh ini. Sementara orang lebih senang ke daerah kota untuk hidup, mencari materi dan menikmatin dunia malam. Setelah masuk kemari saya lihat, saya takjub nih lihat tempat ini. Di luar dugaan saya ini. Ini saya pikir Kiai NH ini pejuang langit lah, pejuang kebenaran ini. Jujur, saya merasa apa? Sampai sini saya merasa apa? Saya yakin Rasulullah tersenyum lihat kita semua yang ada di sini. Jauh kita dari Arab. Ada seorang ulama dari Timur Tengah datang kemari. Dia ceramah takjub dengan Indonesia ini. Dia bilang jaraknya jauh dari Arab ke Indonesia. Kalau orang di sekitar Timur Tengah itu masuk Islam itu wajar. Masih ada bau Rasulullah. Ini jaraknya jauh. 8 jam naik pesawat. Kok bisa di sini banyak mayoritas muslim? Ini ada apa ini? Ini kalau bukan karena hati nurani mustahil. Dan dia mengatakan, Anda ini semua min ahlil bait Rasul. Anda ini semua dari keluarga Rasul. Itulah saya lihat
jejak Kiai NH ini, saya kemarin jujur aja, sama-sama orang NU tuh saya nggak tahu lah. Kok sepertinya kayak ada wahyu, harus dakwah terus, harus mikirin Islam terus, sepertinya kayak mau bayar utang sama Tuhan. Padahal nggak ada wahyu. Kemarin kita lihat 1 abad itu bagi saya tuh deklarasi Islam Muhammadi itu. Itu dari situ apa? Kelompok-kelompok kadrun nih, Wahabi ini, khilafah ini, ciut dia melihat di 1 abad NU. Begitupun juga kelompok 212 yang digerbongin oleh Rizik Syihab. Dia akan ciut. Jadi perlu juga ini konsentrasi massa itu untuk mencegah itu. Nah, dari situ saya melihat konteks di sini ada konteks kebangsaan. Saya melihat kembali Yalal Waton. Ada orang mengatakan hadisnya mana? Itu orang goblok. Ya Yalal Waton itu ya kehidupan Rasulullah. Rasulullah diutus di dunia itu untuk mencintai tanah air, berarti apa? Untuk menolak ketidakadilan, untuk melawan penindasan. Itulah hakikat Islam. Makanya Nabi 13 tahun di Mekah itu enggak ngurusin jilbab, enggak ngurusin sholat, enggak. Dia murni perjuangannya kemanusiaan, melawan tirani, melawan ketidakadilan. Inilah yang terjadi. Tapi Nabi saat itu melawan kaum jahiliyah. Tapi setelah ketiadaan Nabi, musuh kita siapa? Umat Islam sendiri. Seluruh keluarga Nabi tidak lama setelah Nabi meninggal, putrinya meninggal semua. Siapa yang membunuh? Sahabat Rasulullah. Nah, kita nih hari dihadapkan. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ambillah hikmah dari masa lalu. Akan terjadi di masa ini. Ada mirip kesamaannya. Ini gerakan Khawarij ini sudah mulai bergerak. Sudah mau menginjek-injek. Yang tadi kalau Mas Guntur bilang musuh kita juga bisa jadi umat Islam sendiri. Dan Nabi pernah ada hadisnya, Islam itu akan dirusak oleh umat Islam sendiri. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, musuh kita bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Musuh kita adalah kebodohan kita sendiri. Nah, inilah terjadi. Umat Islam ini ada gerombolan kecil mau diadu domba. Yang satu terlalu memuja Habib berlebihan, Rizik seperti Nabi. Ini yang sudah salah kaprah. Ini perlu kita lawan. Nah, mengenai kebangsaan ini saya melihat apa? Kita ada figur satu yang kita harus khawatirkan. Jangan sampai memimpin negeri ini. Mereka yang suka menjual agama. Rasul bilang dalam hadisnya, janganlah kamu mengangkat seorang pemimpin yang meminta-minta atau terlalu ambisi. Itu jangan kamu pilih. Pasti Anda sudah tahulah di sini siapa. Anies. Inilah yang kita nggak boleh pilih ini. 5 tahun memimpin kemarin dia tuh bagaimana dia menjadi gubernur DKI? Gaduh se-Indonesia. Gimana kalau dia jadi presiden? Pecah ini NKRI. Kata itu, maka dari itu saya bilang, kita punya tokoh pemimpin yang paling hebat mungkin. Ini anugerah Tuhan, Pak Jokowi. Saya yakin dia dilindungi oleh Rasulullah. Orang yang bekerja untuk negeri ini 24 jam. Tidak korupsi, tapi banyak musuhnya. Sama, Rasulullah itu banyak musuhnya, sedikit yang baik. Buktinya Nabi itu di Arab diusir-usir. Diganti sama Allah umat Nabi apa? Di Indonesia umat NU puluhan juta. Di Arab Nabi diusir. Nah, ini saya bilang saat ini kita perlu waspada kebangsaan. Ini gerak Islam, jangan sampai ini orang terpilih. Kalau ini orang terpilih, katanya dia mengatakan saya humanis, ngasih izin gereja. Setelah dia mengkafir-kafirkan orang, izin gereja. Ini munafik. Nah, ini yang berbahaya. Untuk itu saya bilang apa? Kita harus bersuara. Saya mengutip, saya yang suka paling senang dengan Mas Guntur ini, ada bahasa-bahasa unik dari Al-Quran tuh yang dibumikan. Medsos dengan ada Qurannya. Nah itu saya bilang orang kalau punya ilmu, kita ini diam terus. Nanti merasa apa? Kelompok-kelompok belatil ini, Islam jalanan itu apa? Dia merasa benar. Kita harus bersuara lawan mereka, nggak perlu takut. Mereka itu berani sama orang takut. Nah untuk itu kita lakukan apa nanti? Saya kepengen nanti apa? Pergantian Jokowi ini apa? Kita harus pilih orang yang benar-benar hebat, yang menjaga negeri ini. Karena kunci negara itu cuma satu. Kalau pemimpinnya nggak benar, hancurlah negeri ini. Tapi Ali bin Abi Thalib bilang apa?
Mempunyai pemimpin yang baik itu baru setengah. Perlu apa? Dukungan dari rakyatnya membela. Mari kita dukung Jokowi sampai akhir. Dan setelah itu mungkin nanti kalau mau terjadi Jokowi tidak menjadi pemimpin, waspada. Saya cuma satu. Karakter Jokowi ini pekerja keras. Mungkin saya aja capek lihat Jokowi tiap hari keliling, kampanye kumpul sama keluarganya. Berarti harus pengganti Jokowi orang yang energik, yang pekerja keras dan mau turun ke rakyat. Itu cukup, gak usah pinter-pinter jadi pemimpin. Turun ke rakyat, tahu rakyat potensi lapar, dikasih makan, selesai. Di NTT, oh ini miskin terus, perlu dikasih apa? Waduk. Jokowi datang dikasih waduk, diselesaikan. Lah ini saya cuma satu aja, waspada. Dan kita harus perlu sampaikan kepada siapapun. Kalau setelah Jokowi cuma ada yang di pikiran saya adalah Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waduh, ini pesantren dijadikan kampanye ini. Maaf nih Ustaz Denha ini. Saking semangatnya, semangat. Ini Mbak Nong, ini udah ketahan-tahan 5 orang ini. Bocor juga. Di ujung akhirnya bocor juga ya. Nah, karena yang ngomong jujur Rasulullah, saya sami'na wa ata'na. Oke, jadi kita semua sami'na wa ata'na dengan Habib Zain Assegaf. Oke, sekarang Mas Eko Kuntadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saja ucapan selamat ulang tahun buat pesantren motivasi. Ini bukan cuma pesantrennya yang memotivasi, kiainya juga sangat memotivasi kita semua. Jadi kita merasakan kalau kita ngomong di media sosial ada motivasi dari kiai untuk berani menyampaikan apa yang kita pikirkan. Mas Guntur dari pesantren, Teh Nong dari pesantren. Saya juga dulu alumni pesantren, cuma pesantren kilat. AMI. Biasanya anak-anak yang lahir di kota kayak saya gini gak punya tradisi keagamaan seperti teman-teman NU. Yang belajar agamanya ada kiai yang dipanuti, yang bisa ditanya setiap hari. Kita belajar agamanya lompat-lompat, akibatnya sering jadi sasaran. Dan pertanyaan yang selalu diajukan kalau kita mau mulai belajar agama itu, pilih Quran apa pilih Pancasila? Ini pertanyaan menjebak yang selalu disodor-sodorkan. Kalau pilih Pancasila itu buatan manusia, pilih Quran itu buatan Allah. Anda mau perjuangkan yang mana? Mau mengidolakan Jokowi atau mengidolakan Rasulullah? Itu selalu pertanyaan yang mungkin barangkali kita berharap ini santri-santri pesantren motivasi bisa kemudian menjadi agen-agen untuk membantah hal-hal yang kayak gini. Ya pertanyaannya salah, pasti jawabannya salah. Pilih Quran atau pilih Pancasila? Ini kan sama aja pilih ibu atau pilih bapak. Mau bunuh ibu atau mau bunuh bapak? Wong nggak, dua-duanya nggak saling bertentangan. Karena ibu sama bapak kalau nggak bareng-bareng nggak jadi kita, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaannya salah, pasti melahirkan jawaban yang salah. Karena dua-duanya nggak saling bertentangan. Mau cintai Rasulullah atau cintai Jokowi? Terus emang pertentangannya apa antara Pak Jokowi dengan Rasulullah? Emang pertentangannya apa antara Quran dan Pancasila? Enggak saling bertentangan, tetapi pasti orang-orang yang beragama atau katakanlah Islam kota yang kayak saya ini akan menemukan pertanyaan-pertanyaan itu ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok khilafah, kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam. Syukur ya sekarang media sosial cukup aktif. Kiai-kiai seperti IAINH, Bib Muanas, Bib Zain juga terlibat di media sosial. Untungnya bukan seperti John Ruh. Saya ngebayangin kalau handphonenya Denny dipegang sama istrinya yang biasanya galak sama HTI, besok mau masak kangkung. Jadi isinya cuma kayak gitu. Ini kangkung enak banget. Untungnya kita nggak sampai kayak gitu, karena kalau kemudian kita besok ada 1-2 orang yang dilaporkan,
ada Bib Muanas yang dampingi. Saya pernah didampingi Bib Muanas waktu dilaporin sama siapa yang suka itu anak-anak yang suka pedofil itu? Syekh Puji, dilaporin di Syekh Puji di Semarang karena saya bilang Syekh Puji pedofil. Dia marah gitu loh. Padahal kenyataannya kan benar, tapi dia ngelaporin saya ya. Saya bilang, Bib, mana? Bib, saya dilaporin, Bib. Akhirnya didampingi, alhamdulillah selesai masalahnya. Denny juga pernah punya kasus dilaporkan. Dan beruntung kita karena ada Bib Muanas sehingga handphone kita nggak dipegang sama istri. Kalau dipegang sama istri bahaya. Itu keuntungannya. Yang kedua, kita ini ternyata saya baru tahu perbedaan antara kita dengan teman FPI. Kalau FPI itu Habibnya pakai jubah, kalau di sini Habibnya kribo. Itu bedanya. Dia pakai jubah rapi-rapi, gitu kan. Di sini Habibnya lebih nyentrik. Habibnya tidak berbeda dengan kita. Habibnya berinteraksi dengan kita, hidup bareng-bareng dengan kita. Dalam bahasa Quran berbicara dengan bahasa kaumnya. Nah, Habib kita ini berbicara dengan bahasa kaumnya karena hidup dengan kita. Itu mungkin yang membedakan antara kita dan FPI. Habib di sana tidak berbicara dengan bahasa kaumnya, bicara dengan bahasanya sendiri. Kemudian akhirnya kaumnya dianggap orang yang cuma ikut-ikutan, bebek yang bisa digiring kemana saja. Sehingga kemudian mulut kotornya, kalau kita lihat video-videonya Bib Bahar kan luar biasa kotor, tapi tetap banyak orang cium tangan gitu loh. Iya kan? Karena berbicaranya dengan bahasanya sendiri. Bahkan ceramah bagaimana ciri-ciri wanita, bentuk mulut dan bentuk yang lain itu ditampilkan secara terbuka, tapi banyak orang cium tangan. Seringkali saya heran, agama seperti apa yang akan mereka tampilkan di depan kita? Ajaran moral seperti apa yang mereka mau ajarkan kepada kita kalau yang begini-begini ini kemudian terus menghiasi media sosial kita, adik-adik kita, anak-anak kita. Kita sih bersyukur ada kiai-kiai besar yang tetap mengajarkan ajaran moral, ajaran akhlak, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita tidak kehilangan kepercayaan pada agama ini. Bayangin kalau Indonesia satu-satunya negara dengan penduduk muslim terbesar yang menerapkan demokrasi, chaos, berantem, saling kafir-kafirin. Saya amat yakin 10, 100, 200 tahun lagi orang gak ada lagi yang percaya pada Islam. Dia lihat Islam di Timur Tengah berantem, dia lihat Islam di sini saling kafir-kafirin. Tapi ketika enggak, ada loh umat Islam di Indonesia yang bisa bergandengan tangan, itu tandanya bahwa agama ini, ajaran ini itu bagus. Buktinya di Indonesia. Tapi kalau semuanya kayak gitu, saya yakin 100-200 tahun lagi orang gak mau lagi beragama, apalagi beragama Islam. Karena contoh sejarah yang ditampilkan selalu Islam dengan penuh kekerasan. Dan secara manusiawi kita gak suka sama kekerasan, kita gak suka sama konflik, kita nggak suka sama pertumpahan darah, pasti lari. Jadi menurut saya orang-orang kayak Habib Zain, Bib Muanas, Denny ini adalah pejuang-pejuang agama. Kenapa? Ya, Bib Denny, Mas Guntur, kenapa? Justru dengan merekalah kita bisa, anak cucu kita bisa melihat Islam yang bisa bergandengan tangan dengan siapapun. Dan itu secara manusiawi pasti akan membuat orang melirik agama ini sebagai bagian dari ajaran moral yang penting. Saya pikir itu aja, terima kasih. Tadi maaf telat karena Google Map-nya suruh naik MBZ, jadi kejauhan, muter balik. Sekian, billahi fisabilillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi kata Mas Guntur itu mundirul kaum, kalau kata Mas Eko itu mujahid, jadi pejuang agama. Jadi bintang medsos itu bisa juga dibilang sebagai mujahid, pejuang agama. Oke, kita karena ini adalah ngobrol kebangsaan, maka bukan hanya di depan aja yang saya beri kesempatan ya untuk nanti Kiai terakhir.
untuk mengungkapkan pendapatnya. Saya juga akan memberi kesempatan kepada teman-teman semua ya untuk juga silahkan mengungkapkan unek-uneknya atau komentarnya gitu terkait dengan merawat toleransi dan menjaga NKRI ini. Bung Odek mau, ya saya kasih kesempatan dulu kepada Bung Odek yang jauh-jauh datang dari Bali. Siap-siap nanti dari Banten ya, perwakilan. Terima kasih Mbak Nong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali ikut hadir di sini. Selamat atas miladnya yang ke-11, Pak Kiai. Ya. Saya berasal dari Ubud, Bali, sebuah desa yang berada pas di tengah-tengah Pulau Bali. Hari ini saya senang sekali karena saya merasa terlindungi sebagai minoritas yang ada di Indonesia. Nah, walaupun demikian sebenarnya Pulau Bali sendiri mayoritas adalah warga Bali dan orang Hindu, dan kita juga mempunyai masalah yang sama di sana mengenai intoleransi juga. Walaupun intoleransi itu minoritas, tapi tetap ada. Nah, saya mau nyambung sedikit setelah bom Bali 2002, yang paling kami khawatirkan ketika itu karena suasananya ada peristiwa di Ambon. Yang kita khawatirkan adalah horizontal konflik antara mayoritas umat Hindu di Bali dengan minoritas umat Muslim yang ada di Bali. Nah, sebulan setelah itu, kejadian 12 Oktober, kita mengadakan acara di Ubud yang mayoritas tentunya umat Hindu untuk memberitahukan ke masyarakat kita bahwa terorisme itu adalah sebagian kecil dari mewakili dari umat Islam. Dan itu kita lakukan dengan susah payah karena ada banyak sekali pertentangan di masyarakat. Nah, tapi kita berhasil melakukannya dengan mengajak waktu itu bulan Ramadan 10 November 2002, mengajak semua juga umat Muslim di bawah yayasan yang dinamakan Ubud Dia yang berada di Ubud, yang waktu itu saya juga ikut sebagai pengurus. Nah, untuk ikut datang ke acara yang diadakan oleh masyarakat yang temanya adalah Peace and Unity, yang berarti perdamaian dan persatuan. Kira-kira 12.000 orang datang, dan ketika itu Mas Gunawan Muhammad bersedia untuk memberikan pidato yang mewakili umat Islam yang mayoritas ada di Indonesia. Dan kita juga berdoa bersama ketika itu, walaupun ya sebagian orang di Ubud juga menentangnya, karena untuk pertama kali ada prosesi di jalanan di Bali yang umat Islam dan umat dari berbagai macam ini datang untuk ikut ke acara. Nah, ketika juga ada peristiwa gempa bumi di Aceh, di Ubud kita juga mengumpulkan dana, dan kami kumpulkan lumayan banyak dana untuk disumbangkan ke Aceh. Dan ketika itu juga ada suara-suara minoritas yang timbul di masyarakat, dan ada juga politisi-politisi yang mempergunakan etnisitas dan mempergunakan agama untuk meraih suara, dan itu kami lawan juga. Nah, jadi menjadi mayoritas di sebuah tempat itu juga sebuah anugerah, tapi juga ada tantangan yang sangat yang kita juga harus melawan dari dalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Odek. Ini sebuah testimoni yang bagus sekali ya, bagaimana menjadi mayoritas. Kalau di Indonesia menjadi minoritas, tapi kalau di daerahnya sendiri menjadi mayoritas. Itu peran ganda sebenarnya itu, Bung ya. Tapi tadi disampaikan dengan contoh-contoh yang sangat bagus sekali. Oke, selanjutnya siapa? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad ke-11 untuk pesantren motivasi Indonesia dari perwakilan umat Katolik se-Kabupaten Bekasi untuk KNH. Salam dari pimpinan kami Romo Aan, karena hari ini harus mimpin misa, umatnya nggak bisa ditinggal karena romonya cuma minim sekali dalam jumlah. Saya juga sebagai anggota dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bekasi. Saya hanya ingin pesan kepada Bang Denny, nanti kalau buat film nih mungkin diangkat bagaimana memberi semangat kepada orang-orang yang minoritas dalam jumlah, tetapi mereka harus menjadi mayoritas dalam karya. Dari saya itu saja. Sekali lagi semoga pesantren motivasi Indonesia dapat menjadi berkat buat sesama dan lingkungan, khususnya negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari perwakilan NU di Katolik atau kebalikan ini? Oke, dan yang terakhir nih, siapa satu lagi? Oh, Haji Iping. Nanti terakhir Ibu ya di belakang ya. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salam satu jiwa satu hati untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bertanya ke Mas Eko waktu dia datang ke tempat saya terlambat ya. Mas Eko ini ada yang salah kayaknya di negara kita itu. Karena kenapa? Waktu zaman Bung Karno kita masih ingat, anak-anak muda itu suruh sekolah ke luar negeri. Meskipun ke negara merah, tapi itu sekolah untuk Bung Karno berpesan agar setiap jengkal tanah, satu batang pohon dan lain jangan ditebang. Ini untuk anak cucu kita. Tapi setelah itu mereka terputus karena apa? Masuklah Pak Harto sebagai presiden, mereka tidak bisa pulang ke Indonesia. Tapi periode kemarin, mohon maaf Habib, saya bertanya kenapa kita jadi ributnya di agama terus ya? Bukannya kita sibuk membangun pabrik, membangun apa segala untuk kepentingan kita hidup. Tetapi kita ributnya soal-soal yang beginian. Nah, kalau kita yang waras tidak menangkal, itu kita ikut berdosa loh, benar aja. Jadi mohon ini kita harus betul-betul mewaspadai ke depan ini agar negara ini tetap menjunjung kesetaraan, kebersamaan dan persaudaraan lintas agama, ras dan suku. Saya masih ingat satu hal yang setiap Jumat, mungkin Kadrun nggak dengar nih. Di khotbah kedua itu selalu ada innallaha ya'muruna bil adil wal ihsan. Itu kan untuk kita ya. Kenapa ini dilupakan? Kita harus berbuat adil dan ihsan. Para Kadrun ini susah. Tapi kepada Mas Guntur, Bang Denny, Bang Mu'anas Alaidin, Habib Bro dan seluruh yang ada di sini, nggak usah khawatir, Allah bersama kita. Ingat gak yang terakhir di dalam surat Al-Kautsar, inna sanaka wal abtar, mereka para pendendam, pembenci dan penghasut akan terputus dari rezeki Allah. Itu aja yang jadikan sebagai moto kita. Mereka akan tenggelam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menggebu-gebu. Ya, semangat Pak Haji Ping. Ya. Oke, terakhir Ibu di belakang. Maaf, Aksa Murad kambuh jadi nggak bisa berdiri lama-lama. Assalamualaikum. Gimana? Saya itu penggiat medsos tapi nggak terkenal, tapi tahu semua sini. Cuman kurang satu, Bang Adian kenapa nggak dipanggil? Namanya siapa Bu? Namanya Bu Wahyu. Buat toleransi itu sebelum ada Anies itu toleransi berjalan lancar ya, damai, sejahtera.
Pokoknya apa aja boleh. Sekarang setelah ada Anies nyalon itu berantakan semua. Apa-apa haram, apa-apa haram, apa-apa kafir. Sampai malaikat Ridwan aja nganggur. Dibikin nganggur mereka karena kunci surganya udah dipegang mereka. Tapi untuk ke depan 2023 sampai 2024 mungkin toleransi ini akan berjalan lagi kembali normal. Karena mereka butuh suara. Jadi nggak akan ada bahasa kafir, bahasa haram, apalagi agama lo itu lo gue nggak ada, itu nanti bersama semua karena mereka butuh suara. Nah buat Bang Adia, Bang Denny ya Bang Denny, untuk ke depan kan pemilu itu kita bisa bikin film biografi tentang Pak Prabowo enggak? Karena nanti takutnya dibulinya gini Bang, Pak Jokowi itu kan orang desa, wajahnya lugu polos, dibully plonga-plongo. Nah kalau Pak Prabowo takutnya dibully yang lebih ekstrim lagi, misalnya dikebiri atau di apa ya? Pak Bu, kalau film Pak Prabowo bukan tugasnya Mas Denny. Enggak, maksudnya biografi gitu loh, biografi sejarah kehidupan dia, jadi semua orang jadi ada seimbang gitu loh. Kalau Kadron kan idolanya Anies Baswedan. Kalau yang bisa ngalahin kan cuma Prabowo sama Ganjar. Nah, itu biografinya aja. Jadi mereka untuk ke depan udah antisipasi bahwa mereka pasti senjatanya akan membuli yang hal-hal yang gitulah. Yang nggak nikah itu, masalah nikah itu jomblo salah jomblo itu pokoknya itu nanti yang dibahas. Nanti ujung-ujungnya ke depannya juga kayak Pak Jokowi pelanga-pelongo dibawa terus, sedikit-sedikit dibawa. Nah itu Bang Dhani tolong ya buat biografi kehidupan dari semula, dari Prabowo sampai sekarang gitu loh, kenapa jomblo gitu. Jadi antisipasi dulu gitu. Kadron itu kalau dikasih data minta fatwa, dikasih fatwa minta bukti, dikasih bukti minta itu film. Nanti kalau ujung-ujungnya kalah ngerusak Facebook, ngerusak akun. Aku udah ratusan Mas akun saya, aduh dirusak. Udah itu aja masukan. Ya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wahyu. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, tidak harus ini semuanya nanggapi. Kita langsung aja dirangkul oleh tuan rumah ya, Kiai Muda. Silakan Kiai. Terima kasih Mbak Nun dan terima kasih Bapak Ibu semua atas responnya yang luar biasa. Ngobrol kita mungkin pengen dua arah dan semakin lama ya, tetapi kami ada dua acara. Siang ini ngobrol kebangsaan, nanti setelah maghrib kita ada panggung gembira, ada penampilan para santri dan juga mengundang alumni-alumni yang akan hadir malam ini. Poinnya sebetulnya satu ya, saya selalu menyenangi kiprah teman-teman para pegiat media sosial atau dalam bahasa Mas Guntur Romli tadi mundirul qaum ya. Ini istilah keren juga ini. Kayaknya besok saya akan nulis khusus tentang mundirul qaum itu ya. Karena para pemberi peringatan itu pada suatu kaum seringkali diidentifikasi sebagai sosok misalnya para duat, para dai, para mubalik, para kiai. Padahal perintah Nabi tidak spesifik kepada para kiai. Misalnya balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Menyampaikan kebenaran oleh siapapun. Jadi bahwa kemudian orang itu kayak disebut santri misalnya, tidak ada harus prasyarat santri itu mondok di pesantren. Kayak Mas Eko, Bang Denny yang mungkin tidak pernah mondok ya kategori santri juga, karena dia adalah orang yang belajar sebelum kemudian menyampaikan apa yang didapat dari hasil belajarnya. Itulah santri yang kemudian dididik untuk punya guru. Nah, tetapi yang menarik adalah dari para pegiat sosial media ini tidak pernah terpancing untuk melawan bullying dengan bullying. Satu contoh ya, dulu kan kita tahu bahwa negeri kita atau bangsa kita itu polarisasinya terasa sekali. Kelompok anak bangsa dibagi hanya pada dua kelompok, cebong dan nah itulah. Kampret itu nggak enak didengarnya, mereka marah, akhirnya ngatain cebong.
Tapi cebong dikatain, gak ada yang lawan, malah bikin topi tulisannya kolektor cebong. Provokatornya anaknya presiden pula gitu. Jadi cebong itu kemudian menjadi satu istilah yang malah dibanggakan oleh orang yang diberikan label cebong itu. Kemudian berkembang menjadi kadrun. Kadrun ini bukan bullying. Para pegiat media sosial tidak pernah meniatkan kadrun sebagai kadal gurun, itu enggak ada itu awalnya. Saya enggak tahu kadal gurun munculnya dari mana. Kadrun itu dari bahasa Arab, artinya orang yang punya pikiran keruh. Orang yang punya pikiran kotor. Kadrun itu betul-betul dari bahasa Arab. Dan orang yang pikirannya kotor, tindakannya 88% akan kotor. Karena apa yang Anda pikirkan secara berlarut-larut kemudian dijadikan semacam belief, maka belief sistemnya akan membentuk menjadi action. Pikiran yang kotor itulah yang dilakukan oleh para kadrun. Jadi saya rasa politik NU, kalau kita bicara pendapat dari Romo Kiai Haji Sahal Mahfud almarhum, beliau menyebut politik NU itu as-siyasah al-aliyah as-samiyah, politik tingkat tinggi, high politik. Dulu ada low politik, politik rendah, politik yang saling menuding, politik yang menghancurkan, politik yang menjatuhkan, politik yang menyerang dengan membabi buta tanpa menjaga kewibawaan dan kehormatan orang lain. Tapi di Islam politiknya, dan ini saya rasa juga dianut oleh para politik yang memang masih mengawal, seperti politiknya Pak Jokowi, tidak pernah melawan bullying dengan bullying. Yang dilawan adalah apa? Sikap dan karya ditampilkan sebagai prestasi. Jadi sikap politik kebangsaan yang tinggi yang diusung oleh Nahdlatul Ulama, yang mempertemukan visi politiknya NU dengan kepemimpinan nasional di periode Pak Jokowi, dan itu yang akan dipertahankan pada penggantinya Pak Jokowi nanti. Saya tidak menyebut nama meskipun Habib Zain tadi sudah menyebut. Saya cuma memilih kepada operator sound system supaya disesuaikan warna mikrofonnya, kira-kira begitu. Nah, terakhir supaya menyatukan tadi yang pesan-pesan dari Mas Guntur, Bang Denny dan juga Mas Arianto Arbi ya, alhamdulillah, Bib Muanas, Mas Eko dan juga Bib Zen. Pesantren ini memang tidak hanya mengajarkan ilmu agama. Ini pesantren salaf. Ngajarnya kitab kuning. Tapi ada bahasa Inggris, ada multimedia yang harapannya tadi bukan hanya sineas yang akan muncul, tapi mudah-mudahan aktor-aktor film di balik layarnya, ya sutradaranya, kameramennya dan lain-lain. Streaming seperti sekarang ini persiapan semua dilakukan oleh anak-anak santri. Peralatannya nggak ada yang sewa, semuanya punya pesantren, TV-nya, kameramennya, kemudian ada sound systemnya, semuanya nggak ada yang sewa, punya pondok. Cuma bedanya kalau 3 bulan atau 4 bulan lagi Anda kemari, kualitasnya mungkin yang udah nambah karena Bang Deddy akan kirim seluruh perangkat multimedianya ke sini. Betul ya, begitu ya. Amin. Jadi jangan cuma minta santri tampil menjadi aktivis film, kasih alatnya gitu dong. Kalau Mas Haryanto Arbi mau bikin nyulap nih, lapangan kita jadi lapangan badminton tingkat internasional. Jadi besok peralatan multimedia, Bang Remo bilang sama santri semua tuh, ini Bang Denny nanti ganti alat multimedianya semuanya, kelasnya sudah kelas layar lebar. Saya bilang kemarin teman-teman paroki dari Ibu Teresa ngajakin kerjasama bikin film pendek, ya. Saya bilang udah nggak usah film pendek, sekali aja film layar lebar, ya. Kita punya konsultan filmnya langsung ya, yaitu Bang Denny Siregar. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut kerjasama kita. Ala kulli hal, saya mengucapkan terima kasih kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ini semangat Anda yang hadir di tempat ini layak diberikan label Spartan semuanya. Ada yang tanya ke saya, kenapa milihnya kok kata Spartan bukan relawan?
Karena relawan baru saja dikotori dengan pindah-pindah kayak kutu loncat, tapi Spartan tetap menjaga semangat sampai akhir. Demikian, terima kasih sekali lagi Mbak Nong, terima kasih sudah memandu acara kita. Di akhir nanti saya mau ngajak nyanyi bersama dengan para santri, ada persembahan kolintang. Ini alat musik yang dulu pernah jadi rame gara-gara kenapa ada musik kulintang di sini? Karena 2 tahun lalu Pingkan, Persatuan Insan Kulintang Indonesia itu mau bikin festival kulintang bersalawat. Tapi ada yang bully Mas Guntur. Kenapa? Karena kulintang adalah alat musik gereja katanya. Alat musik Kristen. Jadi punya agama ini kulintang ternyata. Akhirnya Bimanas kami sampaikan kepada Gus Yakut. Alhamdulillah saat itu Gus Men langsung memberikan support, dukungan, dan kita membuka pelatihan pertama kulintang di tempat ini sehingga festival kulintang bersalawat berjalan lancar. Dan saya ingin anak-anak santri nanti mempersembahkan lagu nasional buat kita nyanyikan bersama-sama dengan iringan musik kulintang pesantren motivasi. Terima kasih. Ya. Jadi ngobrol kebangsaan sudah selesai dan izin nih Kiai NH, ini juga acara ngobrol kebangsaan ini akan diputar atau ditayangkan di Cokro TV. Ini memang nggak langsung tapi nanti akan ditayangkan. Tidak semuanya tentu akan diedit-edit dikit oleh tim editor kami. Nah, dan juga mungkin setelah ini Cokro TV juga akan mempunyai kegiatan yang hampir sama nih Kiai NH. Mungkin bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali, karena dulu juga di awal-awal Cokro TV kami juga sebenarnya mempunyai kegiatan yang seperti ini. Nah mungkin karena ini menjelang musim politik 2023 dan 2024, peristiwa-peristiwa perjumpaan-perjumpaan seperti ini tuh layak kita lakukan terus-menerus supaya untuk mencairkan suasana, mencairkan perbedaan dan merekatkan silaturahmi di antara kita ya. Jadi untuk merawat toleransi dan menjaga NKRI tetap akan kita lanjutkan terus. Oke, terima kasih buat para pembicara semua, khususnya tuan rumah Kiai NH, dan sebagai pemandu, sebagai moderator, kalau ada banyak salah saya mengucapkan minta maaf ya. Dan kita akan menikmati sajian terakhir untuk sesi sore ini dari santri pesantren motivasi Indonesia. Silakan maju dong, para santri. Dan sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's give the biggest applause for our outstanding speakers. Ya. Oke, baik. Mohon izin Mbak Nong, sebelum kita memulai kolintang, kita ada sedikit bingkisan untuk seluruh narasumber kita yang akan diberikan oleh Ayah NH. Sebelum ini mungkin foto bersama ya, kita boleh. ya. Oh di sini. Baik, kita arahkan dulu karena tim kolintang dan juga tim paduan suara sudah siap. Baik, marilah sama-sama kita saksikan. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, sejenak marilah sama-sama kita kerahkan dan satukan jiwa kebangsaan kita dalam alunan lagu Indonesia Pusaka yang akan diiringi oleh tim kolintang Pesantren Motivasi Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai